Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alvin Giman. I am from BI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa dan persepsi. Sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa dan persepsi itu sama-sama berakar di otak. Elemen-elemen ini saling mempengaruhi karena tentang bahasa, persepsi, seorang bisa berubah. Di sisi lain, persepsi akan berpengaruh pada bahasa kita. Satu kalimat yang didengar seseorang akan mempengaruhi pada beberapa persepsi, tergantung bagaimana manusia mengartikannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Si A terbiasa berbicara dengan nada tinggi, sedangkan si B biasa berbicara dengan suara yang rendah dan tidak terlalu mengenal A. Si A, di mana kuncinya, bernada tinggi dan tidak dimasukkan untuk marah. Maksudnya hanya meminta kunci. Si B, saya tidak tahu, dengan nada tinggi bermaksud marah karena dalam persepsinya B adalah marah karena B menggunakan intonasi tinggi. Si A merasakan bahwa orang B sedang kesal karena dia menggunakan nada yang tinggi. Oleh karena itu, si A menanggapi dengan menggunakan nada tinggi dan kata-kata yang pendek. Pilihan intonasi, diksi, dan kalimat itu kegunaan dalam menanggapi ucapan si B adalah hasil dari persepsi yang mempengaruhi cara A menafsirkan ucapan si B. Sudah kita ketahui bersama bahwa cukup jelas bahwa bahasa yang digunakan seseorang mempengaruhi persepsi pembicara dalam menafsirkan. Sekian dari saya, mungkin penjelasan tentang bahasa dan persepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestarin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai bahasa dan persepsi. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai pengakuan dan interpretasi informasi sensorik. Persepsi juga mencakup bagaimana kita menanggapi informasi. Kita dapat menganggap persepsi sebagai proses di mana kita menerima informasi sensorik dari lingkungan kita dan menggunakan informasi itu untuk berinteraksi dengan lingkungan kita. Persepsi memungkinkan kita untuk mengambil informasi sensorik dan membuatnya menjadi sesuatu yang bermakna. Menurut Wang, persepsi adalah seperangkat kognitif sensasional internal proses otak pada lapisan fungsi kognitif bawah sadar yang mendeteksi, berhubungan, menafsirkan, dan mencari informasi kognitif internal di dalam pikiran. Jadi, persepsi kita tentang orang berbeda dari persepsi benda mati, seperti meja, kursi, buku, pensil, dan lain-lain. Terutama karena kita cenderung membuat kesimpulan tentang niat orang sehingga membentuk penilaian tentang mereka. Sekian penjelasan dari saya mengenai persepsi. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas slide keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Saparania Sadli, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor ciri khas objek stimuli seperti nilai, arti emosional, familiaritas, dan intensitas. Kedua, faktor pribadi seperti IQ, minat, dan emosi. Faktor pengaruh kelompok dan faktor perbedaan latar belakang budaya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perbedaan persepsi. Menurut Sarlito, perbedaan persepsi disebabkan oleh perhatian, kebutuhan, sistem nilai, ciri kepribadian, dan gangguan jiwa.
Walaupun informasi yang diterima sama, namun persepsi orang akan berbeda-beda. Informasi penting bagi terbentuknya persepsi seorang. Pemahaman terhadap informasi tergantung pada kemampuan penyerapan, kemampuan mentransfer, dan kemampuan menalar. Persepsi banyak dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, kebiasaan, adat istiadat, pendidikan, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Selanjutnya itu slide kelima, prinsip organisasi persepsi. Ada dua pandangan yang berbeda tentang persepsi, yaitu aliran strukturalis dan psikologi Gestalt. Aliran strukturalis menganggap bahwa persepsi dapat membeda ke dalam elemen individu. Maka dengan mempelajari elemen individu, kita dapat memahami persepsi. Sedangkan psikologi Gestalt menolak pendapat tersebut. Menurut aliran ini, bahwa otaklah yang membantu aktivitas yang dapat mempengaruhi persepsi. Psikologi Gestalt dijadikan pengembangan teori persepsi. Di dalam persepsi terdapat prinsip-prinsip organisasi persepsi, yaitu figure ground, simplicity, similarity, continuity, proximity, dan closure. Figure ground merupakan bagian yang dominan dan ada latar yang melengkapi objek yang diamati sebagai figur atau wujud dan hal-hal yang sekitarnya sebagai ground. Keduanya dapat bertukar peran. Simplicity merupakan persepsi sederhana yang tunggal. Similarity adalah bahwa suatu stimulus yang sama akan dipersepsi sebagai kesatuan. Continuity merupakan stimulus yang berkesinambungan yang akan terlihat dari latar, maka akan dipersepsi sebagai keseluruhan. Proximity merupakan stimulus yang berdekatan cenderung dipersepsi keseluruhan. Closure, ada kecenderungan yang mempersepsi suatu yang kurang lengkap menjadi lengkap.